Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Azza yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesihatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dalam rangka melanjutkan at-tafaqquh fid din, mengkaji tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihl bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan bin waladi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan terakhir dari pembahasan tafsir Al-Qur'anil Azim, kita pada membahas ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Jalla wa Ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sana telah kita ketahui makna ayat yang pertama ini yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Juga telah kita ketahui apa arti alhamdu. Juga telah kita ketahui perbedaan antara alhamdu dengan asyukur. Sisi beda antara alhamdu dan asyukur. Berikut ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau sebelumnya dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqulullahu taala, bahwa Allah berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an adalah firman Allah yang turun, ya, membawanya malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi tersebut Allah menyatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Sesungguhnya aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian, as-salah, yakni al-Fatihah. Fa idza qala alhamdulillah qala Allah hamidani 'abdi. Apabila hambaku mengucapkan, membaca alhamdulillah, maka Allah menyatakan hamidani 'abdi. Hambaku telah memuliakanku, telah mensanjungku. Ini menerangkan kepada kita keutamaan mengucapkan kalimat yang mulia ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan beberapa ucapan ulama salaf. Ulama salaf itu adalah ulama yang datang sebelum atau setelah tahun 300 Hijriah. Yang datang setelah 3 abad Hijriah itu namanya ulama khalaf. Jelas ya? Salaf adalah ulama-ulama di abad pertama, kedua dan ketiga Hijriah. Ini namanya salaf, kata Imam Az-Zahabi. Yang datang setelah 300 Hijriah ini dinamakan khalaf, ulama yang datang belakangan. Salaf artinya, ya, pendahulu, itu arti salaf. Jadi bukan istilah untuk suatu ormas tertentu, suatu organisasi tertentu,
untuk jamaah pengajian tertentu, bukan. Kalimat salaf itu pemakaiannya telah ada di masa Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW berkata kepada putrinya, siapa nama putri Nabi? Fatimah. Siapa nama suami Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Ali dengan Fatimah masih satu darah. Karena Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pak merpa Ba Abdul Muttalib nya keun urang Dayu Aceh wali antara Ali dan Fatimah. Seringkali kita di Aceh posisi seperti Ali terhadap Fatimah bisa dijadikan wali nikah. Ini enggak boleh dalam Islam. Karena itu bukan mahram dan itu bukan wali nikah. Ya, karena mereka boleh nikah. Seringkali kita di Aceh posisi seorang lelaki seperti Ali untuk Fatimah dijadikan wali untuk nikah. Ya, padahal masih ada bapak, masih ada abangnya, paman yang langsung saudara bapaknya atau saudara ibunya. Ya, sepupu saja bukan mahram, apalagi anak sepupu. Karena Fatimah kan anak sepupunya Ali, yaitu baginda Rasulullah SAW. Masih saudara. Di sini saya ingin menyebutkan sebuah pelajaran akidah, bahwa mitos menikah sedarah itu akan membuat rumah tangga tidak bahagia dan anak yang lahir tidak akan sempurna. Itu bukan mitos zaman sekarang, tapi itu mitos jahiliyah. Maka di antara hikmah Nabi nikahkan Fatimah dengan Ali untuk menghilangkan mitos ini. Dan mitos ini sampai hari ini masih ada pada sebagian orang. Tidak mau menikah kalau sama sepupu, khawatir anaknya nanti kalau lahir cacat, enggak sempurna. Itu mitos jahiliyah, ibu bapak. Ya, itu mitos jahiliyah yang diperangi dan dibersihkan oleh Rasulullah SAW di masa itu. Naam, ya. Ini arti salaf. Nabi menyatakan kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki. Wahai Fatimah, sebaik-baik salaf untuk kamu adalah aku. Artinya sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Nah, lalu apa itu salafi? Salafi bersumber dari dua kata. Dari kata salaf, dari kata ya. Ya ini dinamakan dalam ilmu nahwu ya'un nisbah. Kalau dikatakan Jakarti berarti orang Jakarta. Salafi berarti orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka seluruh muslim salafi. Tidak cuma fulan dan alan, semua muslim dan muslimah adalah salafi, orang-orang yang berusaha mengikuti pendahulunya yang terbaik, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Benar tidaknya dia dalam mengikutinya, amalan dia sehari-harilah yang membuktikan itu benar atau tidak. Ya kan? Jelas ya? Jadi bukan untuk orang-orang tertentu istilah itu. Dan itu istilah syar'i. Ya. Jika ada yang mengatasnamakan nama yang mulia tersebut, lantas perbuatannya malah keliru, ya, menyimpang dari kaidah-kaidah Islam, tidak berada di atas akhlakul karimah, maka jangan kita salahkan istilah tadi. Kita salahkan orang yang mengatasnamakan dirinya dengan istilah yang mulia tersebut. Jelas ya? Ya, jadi itu istilah untuk setiap muslim dan muslimah yang ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab sebagai pendahulunya. Jelas ya? Nah, di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa ucapan para salaf terkait alhamdu. Di antaranya kata beliau, qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, jadi Muhammad Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, itu Abu Hatim. Qala haddatsana Abu Ma'bar Al-Qati'i, qala haddatsana Hafiz an Hajjaj an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini yang disebut dengan sanad. Imam Ibnu Katsir menyatakan qala Ibnu Hatim. Antara beliau dengan Ibnu Hatim panjang, tapi beliau sebutkan dari kitab beliau. Ya, sekarang kita menyatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari, walaupun antara kita dengan Bukhari masih jauh, tapi buku beliau yang kita baca. Bukan berarti kita dari guru kita, dari guru kita ke Imam Bukhari, enggak. Ya, karena kalau antara kita dengan Imam Bukhari udah berapa ribu rawi ya. Di dalamnya ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Nawas dan yang lain-lainnya, udah enggak dipakai lagi. Ya, kepiawannya dalam periwayatan.
Ibnu Katsir menukilkan dari Ibnu Abi Hatim. Inilah yang namanya sanad. Sanad itu artinya silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr, kitab yang membahas kaedah-kaedah ilmu hadis. Sanad itu artinya silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan, rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada isi riwayatnya. Kalau isi riwayatnya sabda Nabi, itu namanya hadis. Kalau isi riwayatnya ucapan para sahabat, tabi'in dan setelahnya, itu disebut dengan athar. Jelas ya? Walaupun terkadang kalimat athar juga diberikan kepada sabda Nabi, namun jarang. Baik. Di sini beliau menukilkan ucapan Abdullah bin Abbas yang beliau kutip dari kitab Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya, bahwa Abdullah bin Abbas menyatakan qala Umar, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah. Kami telah tahu, kami mengerti, kata Umar bin Khattab. Siapa nama ayah beliau? Al-Khattab. Nama saya bin Khattab. Sudah ada yang belum? Baik. Qala qad alimna subhanallah. Kami telah mengerti subhanallah. Kalimat subhanallah, maha suci Allah. Wa la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Famal hamdulillah. Maka apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Kalimat apa alhamdulillah? Tanya Umar. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang lebih berilmu, Umar atau Ali? Umar. Umar number orang nomor 2 dari umat ini setelah Abu Bakar. Ini menunjukkan rendah hatinya beliau, mau bertanya kepada juniornya. Ya. Karena orang nomor 2 dalam Islam adalah Umar setelah Abu Bakar. Umat Nabi yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar. Masih mau bertanya. Beda dengan kita kan. Begitu udah titelnya lebih tinggi, enggak mau diskusi ilmiah dengan orang yang bawahnya titelnya. Apalagi mahasiswanya, yang bisa jadi terkadang sebagian maklumat mahasiswanya lebih tahu daripada dosennya. Ya kan? Ya. Apalagi kalau ada istilah, saya orang tua lebih duluan makan garam. Padahal bisa jadi memang orang tua lebih duluan makan garam, tapi bisa jadi si anak muda lebih banyak makan garamnya, walaupun tidak lebih duluan. Kan begitu? Taib. Nah, Umar bin Khattab bertanya, maka Ali menjawab, kalimatun radhiyallahu li nafsi. Adalah sebuah kalimat yang Allah ridhoi, yang Allah cintai untuk dirinya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau mendapatkan nikmat, memperoleh sesuatu yang menyenangkan, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wa idza asabahu khilafu dzalik, tetapi jika menimpa beliau sebuah musibah, sesuatu yang tidak beliau senangi, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam seluruh kondisi. Artinya Nabi selalu memuji Allah. Dapat nikmat tetap memuji Allah. Dapat musibah juga memuji Allah. Tetap alhamdulillah keluar dari mulut beliau. Hanya saja kalau di nikmat bunyinya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan kalau mendapatkan musibah, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa demikian? Kalau kita ingin mencermati, karena sebenarnya nikmat, kebaikan dan kejelekan pada dasarnya semuanya adalah ujian. Dan pada dasarnya semua musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Coba perhatikan. Allah namakan uji, kebaikan dan kejelekan kami uji kalian. Menunjukkan kebaikan dan kejelekan semuanya adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair, karena seluruh kondisi seorang mukmin kalau dia berjalan di atas syariah itu semuanya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika dia diuji dengan nikmat, dengan kemudahan, kelapangan, coba perhatikan bahasa Nabi. Nabi menyebutkan diuji. Ya, nikmat Nabi sebutkan, Nabi namakan sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Ketika dia diuji dengan nikmat dan kelapangan, kemudahan, dia bersyukur. Rukun syukur ada tiga. Yang pertama hati, meyakini dalam hati bahwa ini semata-mata datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah ada sebuah nikmat melainkan dari Allah. Rukun yang kedua mengucapkan dengan lisan, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-A'raf, hendaknya kalian menyebut nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung, jangan cuma musibah saja yang disebutkan. Rukun yang ketiga adalah al-jawarih, mempergunakan nikmat tersebut kepada ibadah sesuatu yang diridhai oleh Allah. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Nabi Daud, beramallah sebagai bentuk syukur. Di sini Allah namakan ibadah adalah sebagai bentuk syukur. Ini 3 rukun syukur. Apabila kita tidak menjalankan 3 rukun ini, maka kita belum bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita kembali lagi kepada hadis yang di atas. Nabi menyatakan apabila dia diberi ujian dengan nikmat, kelapangan, kemudahan, dia bersyukur, maka syukur itu adalah kebaikan untuknya. Dan apabila dia diuji dengan sebuah musibah, dharra, kemiskinan, kesempitan, kesusahan, dia bersabar, maka sabar itu adalah kebaikan untuknya. Sabar itu dari kata as-sidrah, ya, al-habsun nafsu amma yuskhitullah ta'ala, menahan diri dari sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Itu arti sabar. Ya, seorang penyair Arab menyatakan as-sabru kasmihi murrun madaqatuhu wa aqibatu ahla minal asali. Sabar itu memang seperti namanya, karena dia dari kata sibrah. Sibrah itu sebuah buah, ya, murrun madaqatuhu, pahit rasanya. Ya, kalau di Yaman dijual itu biasa untuk orang asam lambung, mah, pahit rasanya. Wa aqibatu ahla minal asali, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Maka Nabi menyatakan ketika dia diuji dengan kesempitan, kesusahan, suatu musibah, dia bersabar, maka sabar itu adalah kebaikan untuknya. Yang demikian itu tidak diperoleh kecuali oleh seorang mukmin. Jadi nikmat dan musibah semuanya adalah ujian. Bahkan kalau kita melihat kepada ucapan para salaf, ujian dengan kemudahan itu lebih sulit seorang muslim bisa lulus darinya daripada ujian dengan kesempitan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Ubtulina bi-dharra fa sabarna, wa ubtulina bis-sarra falam nasbir." Kami sudah diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kesempitan, kesusahan, ketakutan, ya. Apalagi 13 tahun di fase Mekah, kami bisa bersabar, artinya tetap bisa berada di atas garis Allah, batasan Allah. Wa butulina bisara, tetapi ketika Allah menguji kami dengan kekayaan, Allah berikan fasilitas, kami tidak bisa sabar. Ya kan? Begitu diuji dengan kemiskinan, Masya Allah 5 waktu terjaga di masjid, ya, ada di masjid dia. Setiap kali kita ke masjid jumpa sama dia. Begitu menang tender udah gak nampak lagi di masjid. Menang tender langsung hilang dari masjid. Primer 3 dia Alexis. Nauzubillah. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Ubtulina bidh-dharra fa sabarna, wa ubtulina bis-sarra falam nasbir." Kami diuji dengan kemiskinan. Ya. Bertahun-tahun. Kita tahu kisah di tahun ketiga kenabian Nabi. Ya, Nabi pernah dikepung 3 tahun di Wadi Bani Hashim. Lembah Bani Hashim 3 tahun diboikot, diblokade. Yang di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar enggak bisa ke dalam. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat beserta anak-anak mereka memakan dedaunan yang ada dari pepohonan di lembah tersebut.
Sampai-sampai bayi-bayi mereka menangis. Terdengar keluar. Sampai sebagian kaum musyrikin mendatangi Abu Jahal. Ya Abu Jahal, janganlah sekejam ini kita terhadap mereka. Tapi para sahabat bisa bersabar. Ya. Bilal ditelanjangi, ditendang, ditampar, diludahi, yang pada akhirnya dibawa timah yang sudah meleleh kemudian disiram ke tubuh beliau. Tetap bersabar di atas agama Allah. Maka kata Ali, kami telah diuji dengan kemiskinan, ya, siksaan dan luar biasa, kami bisa bersabar. Tetapi ketika Allah menguji kami dengan nikmat, dibukakan pintu rezeki, maka kami tidak bisa bersabar. Artinya sulit menjaga diri sesuai di atas batasan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa ketika sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pulang dari Bahrain membawa harta zakat, maka berbondong-bondonglah sebagian kaum muslimin ke Masjid Nabawi mengharap dapat bagian dari harta zakat tersebut. Maka Nabi ketika melihat kok tumben ni subuh kali ini ramai di masjid, ya, karena di masa Nabi kan masjid selain Masjid Nabawi ada. Terkadang sebagian mereka solat di masjid daerahnya. Ya. Pada subuh ini Nabi melihat ada sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi sambil tersenyum menyatakan, la'allakum qad sami'tum biqudumi Abi Ubaidah. Sepertinya kalian mendengar Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta zakat. Kemudian Nabi SAW menyatakan, setelah memberikan harta zakat kepada mereka, kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan untuk kalian Allah bukakan pintu-pintu dunia. Fasilitasnya ada, maksiatnya di depan mata. Kalau enggak ada rasa takut kepada Allah, rebah, jatuh dia. Maka Nabi katakan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian tatkala Allah bukakan pintu dunia untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkannya, bahkan demi memenangkan tender sebagian orang berani menjelek-jelekkan orang lain dan seterusnya. Demi dunia dia berani menyuap, ya. Padahal Nabi bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi, penyuap dan penerima suap dilaknat oleh Allah walaupun 1000 perak bunyi, ya, jumlah sogokannya, suapnya. Rela, kenapa? Demi dunia. Maka Nabi katakan, yang aku khawatirkan Allah bukakan pintu dunia untuk kalian, kalian berlomba-lomba, akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. 6. Berapa menit lagi azan? Hah? 14 menit. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, ana mau tanya contoh mukhtaliful hadis. Ya. Bagaimana? Mukhtaliful hadis adalah hadis-hadis yang kesannya itu, ya, berbeda atau bertentangan maknanya. Contohnya, bunyi hadis la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Ya. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, firra minal majzumi firaraka minal asad. Hendaknya engkau menghindar dari orang yang menderita penyakit lepra sebagaimana engkau menghindar dari singa. Kan seakan-akan ada kontradiksi, ya, antara dua hadis ini. Ada perselisihan. Ya. Ini namanya mukhtalaful hadis. Ya. Nah, di sana ada karangan-karangan ulama tentang mukhtalaful hadis. Mereka mempertemukan, mensinkronkan hadis-hadis yang kesannya ada yang kontradiktif di dalamnya. Seperti hadis di atas, Imam Ibnu Hajar menjawab bahwa yang dimaksud tidak ada penyakit yang menular, artinya menular sendiri tanpa takdir, bukan karena takdir Allah. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti dia tidak menular. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, apakah ada larangan melewati shaf salat berjamaah? Kalau shaf salat berjamaah tidak terlarang.
dengan dalil hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di haji wada' ketika Nabi SAW sedang salat mengimami kaum muslimin, beliau turun di tengah-tengah saf dengan keledai beliau dan beliau lewat lalu lalang di saf tersebut. Yang tidak boleh kita lewati adalah orang yang salat sendirian dan memakai sutrah. Ya, pembahasan sutrah lama udah pernah kita bahas kan di sini kan? Ya. Nah, lewat di depan orang yang sedang salat antara dia dengan sutrah, Nabi menyatakan law ya'lamul maru baina yadayil musalli an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apabila orang yang ingin lewat di depan orang yang salat antara dia dengan sutrahnya, dia tahu besar dosanya, maka dia duduk atau berdiri ya, selama 40 itu lebih baik daripada dia lewat. Apa maksudnya berdiri 40? Terjadi khilaf di antara ulama. Apakah 40 tahun, 40 bulan, 40 hari dalam neraka? Yang jelas Nabi umumkan sebutannya, maka kita pun mengumumkannya. Nah, lalu bagaimana kalau seorang yang salat tersebut tidak memakai sutrah? Ini yang sering kan, dia solat di tengah-tengah masjid, nggak mungkin kita nggak lewat. Ini gara itu bid, ya, anak pintu lain. Baik, maka kata Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Qudamah, kita perkirakan kalau ada sutrah, letak sutrahnya di mana? Letak sutrah itu ketika dia berdiri antara dia dengan sutrah, kata Imam An-Nawawi, salasatu azra', 3 hasta. Dan ketika dia sujud antara kepala dia dengan sutrah, mamarra syah, ya, sejarak dapat dilewati oleh seekor kambing. Maka kita lewat di depan itu. Jelas kan? Dan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, memasukkan salah satu dari dosa besar adalah lewat di depan orang yang sedang solat antara dia dengan sutrahnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, bolehkah doa dalam Al-Quran dibaca saat sujud? Ini salah satu hal yang terjadi selangan pendapat di antara ulama salaf, ya, di antara ulama dalam pembahasan fikih. Di antara ulama ada yang menyatakan tidak boleh karena berpegang dengan keumuman larangan nuhina an qiraatil Quran fi ruku'i was sujud dari Ali bin Abi Thalib. Kami dilarang membaca Al-Quran pada sujud dan ruku'. Maka kata sebagian ulama, kalau demikian enggak boleh kita membacakan doa dalam Al-Quran di waktu sujud, karena itu bagian dari Al-Quran. Jelas ya? Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak mengapa, dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Wa fi riwayah wa fi lafdhin fajtahidu fihi du'a. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud, tentunya setelah membaca zikir sujud, subhana rabbiyal a'la. Kata para ulama, anjuran ini umum, Nabi tidak merinci. Nabi tidak merinci kecuali Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, kata para ulama, karena doa yang kita baca di dalam sujud walaupun dari Al-Quran bukan bertujuan tilawah, bacaan Al-Quran, tetapi kita memilihnya karena doa dalam Al-Quran adalah doa yang paling baik, ya, kalimat-kalimatnya lebih umum dengan niat doa, bukan sebagai tilawah. Dan saya sebagai penuntut ilmu yang masih dangkal ilmu ini, saya lebih tenang dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua, ya, karena bukan tujuan untuk tilawah, ya, bukan tujuan untuk tilawah. Adapun hadis yang melarang kita membaca Al-Quran di ruku' dan sujud tujuannya tilawah. Dia sujud setelah subhana rabbiyal a'la, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, nah itu memang, ya kan? Karena itu memang bacaan tilawah, bukan doa. Tapi kalau ada orang yang sedang sujud, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang akan menyatakan dia berdoa, bukan sedang baca Al-Quran. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya, apakah pahala solat berjamaah tergantung banyaknya jamaah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas dengan banyaknya jamaah kan banyak yang berdoa. Ya.
banyaknya kebaikan secara umum seperti itu. Namun secara hadis khusus bahwa jamaah semakin banyak pahala jamaah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, wallahu taala a'lam bishawab. Namun kalau dilihat kepada kaidah umum, ya demikian. Karena semakin banyak jamaah, ya tentunya semakin banyak doa di dalam salat, ya. Kemudian semakin banyak kebaikan. Pertanyaan berikutnya, apakah disunahkan berselawat di tasyahud al-awwal? Yang rajih disunahkan, karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Silsilah Shahihah. Ya, yang rajih disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang tidak mengizinkan kita untuk potong celana, tapi supaya tidak isbal, celana selalu dilipat? Ya. Yang pertama, di sini ada dua hukum, isbal dan melipat pakaian di dalam salat. Kita bahas dulu yang melipat pakaian dalam salat. Kalau ini mudah diterima oleh banyak orang. Ya kan? Datang riwayat dari Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Beliau menyatakan bahwa Nabi SAW nahana 'anil iktifaf fi shalah, melarang kami melipat pakaian dalam salat. Ya, jangan dilipat. Ulama menyebutkan larangan di sini bermakna makruh, tidak sampai haram dan tidak sampai membuat pahala salat dia menjadi batal. Ya, jadi tidak dibenarkan melipat baju, ya, melipat celana. Kedua, masalah isbal. Sebelumnya perlu saya ingatkan, masalah hukum haram dan halal ini murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi manusia mengharamkan sesuatu kecuali berdasar Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam masalah isbal ini telah datang beberapa hadis. Ya. Yang pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, cantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada pembahasan Kitabul Libas. Bahwa Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Mang kamu yang isbalnya neraka mandum. Kita enggak bahas personal manusia, kita menerjemahkan hadis. Ya, jangan dipolitisir. Ini hadis bunyinya. Adapun yang memakainya, ya kita berbaik sangka saja, mungkin dia punya pegangan dalil yang lain dan bisa jadi dia memiliki sebuah ibadah yang dapat mensucikan dia dari dan seterusnya. Tapi sekarang bahas kita pembahasan ini. Ini bunyi hadis yang pertama, umum ya. Di sana ada hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang Allah tidak mengajak mereka bicara di hari kiamat. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, syekhun zani, orang udah tua masih berzina, tua keladi. Ya, katuha mata ngepubut adanya. Ya. Ini di hari kiamat ancamannya seperti ini. Tua keladi, begitu ya bahasa sekarang. Yang kedua, munfiqu sil'atahu bil half al-kadhib, orang yang melakukan jual beli dengan sumpah palsu. Hai, saya sumpah demi Allah, ini sekian saya modalnya. Ini termasuk dari ini. Yang ketiga, al-musbil, orang yang isbal pakaiannya. Jelas? Dan sebagian hadis bunyinya fa innal isbal minal makhila. Isbal itu adalah bentuk kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada juga hadis Abu Bakar. Ya, ketika Nabi menyampaikan hadis di atas tadi, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi." Ini bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Yang namanya melorot apa? Yang berarti tadi ya dia di atas kemudian jatuh ke bawah, ya kan? Nah, itu namanya melorot. Maka Rasulullah menjawab, "Kamu wahai Abu Bakar tidak termasuk dari orang yang melakukannya dengan kesombongan." Maka dari itu terjadilah kesilangan pendapat oleh ulama fikih. Sebelum kita membahas kesilangan pendapat, kita sudah tahu dulu beberapa hadisnya. Yang pertama, ulama mazhab seluruhnya sepakat bahwa yang paling mencocoki sunnah Nabi, yang paling aman, yang paling afdal adalah tidak isbal.
adalah tidak isbal, karena itu yang disunahkan oleh Nabi. Satu, ini kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua di antara seluruh ulama Islam, bahwa orang yang isbal tujuannya sombong, gegaya dan seterusnya, ini masuk ke dalam ancaman hadis di atas tadi. Yang ketiga, ini yang terjadi silang pendapat di antara ulama. Isbal tetapi tidak sombong. Ini yang terjadi silang pendapat di antara, ada 3 pendapat. Sebagian ulama berpendapat makruh. Ya, pendapat jumhur. Sebagian ulama ada yang mengatakan mubah. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i, ya, Imam Sun'ani, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Sekarang mana yang lebih aman? No isbal kan? Ada orang yang bilang ini ada 2 jalan untuk ke daerah tersebut, Pak. Kalau yang satu ini sepakat seluruh orang ini aman, cepat sampainya. Yang satu ini menurut sebagian orang bagus jalannya, menurut sebagian orang lain enggak bagus jalannya. Anda akan pilih jalan yang mana? Yang paling aman kan? Ya. Jelas ya? Kedua, kalau kita katakan kita enggak sombong, berdalil dengan hadis Abu Bakar. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi. Nabi yang langsung menyatakan, wahai Abu Bakar, kamu bukan orang yang sombong. Kalau kita siapa yang merekomendasi? Ya, maka lebih aman? Tidak. Apalagi hikmah tidak isbal luar biasa. Pakaian enggak kotor, ya kan? Ya. Cuma karena orang sudah terbiasa dengan isbal, ketika ada isbal menjadi aneh. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah terbiasa enggak isbal, melihat isbal menjadi aneh, kan begitu? Ya kan? Sekarang kalau kita melihat secara ilmiah jelas tadi. Secara logika juga jelas. Kesehatan juga jelas. Pakaian enggak kotor, lebih terjaga, sehingga pas salat hana perlu lipat-lipat li. Ya. Enggak perlu kita lipat-lipat lagi. Aman. Pakaian pun lebih hemat. Bahkan sebagian orang celananya itu terinjak oleh kakinya. Terinjak oleh kakinya sehingga kena debu, kena kotoran. Pas dah pakai salat baru melazat kutolu. Ya, lulu kutol. Mereka enggak najis walaupun kotor. Kenapa tidak? Dia salat. Maka lebih aman tidak isbal. Nah, jelas hadis-hadisnya tadi ya. Walaupun ini masalah khilaf ya, tidak boleh kita menyatakan, oh isbal kamu ni enggak paham salaf kamu. Enggak boleh. Isbal neraka, enggak boleh. Ini sudah ada khilaf di antara ulama. Dan tidak ada yang seperti itu ya. Cuma bagi seorang muslim ya bersikap mengambil yang paling selamat. Udah pasti sunnah, tidak isbal. Kenapa enggak? Kan begitu. Ya. Isbal kalau haram sepakat, kalau sombong sepakat haram. Kalau tidak sombong 3 pendapat. Haram, makruh, mubah. Mana lebih aman? Tidak isbal kan? Kalau tidak isbal enggak ada ulama mazhab yang mencela. Tapi kalau isbal sekian besar ulama mencela walaupun tanpa kesombongan. Di antara Imam Ahmad. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, apabila orang tua kita melarang, yang pertama kita jelaskan dengan hikmah. Mungkin karena orang tua belum tahu. Dia kira celana cingkrang itu tanda ISIS dan teroris. Ya. Ya. Karena memang sebagian orang pakai bahasanya lu lain nak apa banjir. Subhanallah. Padahal ini sunnah Nabi. Ya. Diterangkan ke orang tua dengan ilmiah. Mungkin secara 4 mata enggak mungkin ya, karena kesan menggurui untuk orang tua tidak baik. Mungkin dikasih buku, kirim surat ya, atau orang yang mulia di mata kedua orang tua dia panggil suruh jelaskan ke orang tuanya, atau dengan akhlaknya. Yang jelas jangan sampai menggunakan kata-kata yang menggores perasaan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kedua orang tua, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tua kamu mengajak kamu murtad, menyembah selain Allah, jangan taati, tetapi tetaplah engkau berakhlak mulia, menggauli mereka dan pergaulan yang mulia. Ini padahal ngajak kita murtad, tetap kita harus berbakti sama orang tua. Bahkan cukup seorang anak menyatakan kepada bapaknya, kepada ibunya, dia sudah dikatakan sebagai anak yang durhaka di dalam Islam. Apalagi sebagian anak dipanggil kumpul hari Minggu semua di rumah, enggak ada yang mau, saling ego, malas jumpa iparnya, jumpa adiknya. Ini anak durhaka sama orang tuanya. Dia harus minta maaf sebelum orang tuanya mati. Saja tidak boleh. Yang keluar dari mulut kita untuk orang tua sudah cukup dikatakan kita dalam Islam sebagai anak yang durhaka. Wala taqul lahuma uff. Apalagi lebih dari
Ini ayat jelas mengajak kita murtad. Kata Allah jangan ikuti, tapi tetap berakhlak mulia sama orang tua. Maka usahakan menjelaskan hal ini dengan akhlak yang mulia, dengan penuh hikmah, kelemah lembutan. Baik, bismillah Ustaz, di medsos sekarang lagi heboh komedi yang mengolok-olok agama. Contohnya seperti, sebutkan nama ya, nggak perlu saya baca. Sekaligus mengolok agama. Apa hukum komedian pelawak seperti itu? Dan apa hukum kita mencontohnya? Ya, anak nama SD piumpum, ya kan? Memperolok-olok agama. Apa hukumnya? Para ulama membawa termasuk nawaqidul Islam, pembatal Islam, perolok-olok agama. Ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudhu wa nal'ab." Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami sekedar bercanda dan bersenda gurau. Maka Allah katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, agama Allah bagian dari ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian menjadikannya bahan tertawa, bahan senda gurau, memperolok-oloknya? Jangan banyak beralasan, kalian telah murtad setelah keislaman kalian. Ayat ini turun disebutkan oleh sebagian ulama sababun nuzulnya, yaitu di perang Tabuk. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, tokoh kaum munafikin di masa itu, setelah selesai peperangan, di waktu istirahat mereka saling bercanda untuk menghangatkan majelis. Mereka menyatakan, "Ma ra'ayna arghaba butunan wa ajbada 'inda liqa'i min Muhammad wa ashabi." Tidak ada orang yang kita lihat lebih rakus, paling rakus, lebih pengecut daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sambil tertawa, ya, jumuh dakwahnya, butun dakwahnya, sambil bercanda. Didengar oleh sebagian para sahabat Nabi, marah, sampaikan ke Nabi. Maka takut orang-orang munafik yang mengucapkan tersebut. Kemudian mereka datang kepada Nabi. Nabi di atas tunggangannya beralasan, kami sekedar bercanda wahai Rasulullah, supaya majlis hangat, hilang capek ya. Ya, Nabi tetap tidak menoleh kepadanya dan membacakan ayat tadi berulang kali. Apakah dengan Allah ayat-ayatnya? Sebagian orang demi mencari uang ya jamaah, popularitas, dia memperolok-olok agama. Dan orang yang seperti ini nggak akan lama, akan datang azab Allah kalau dia tidak bertobat. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, di antara riwayat Imam Muslim, ada seorang makan dengan tangan kiri di depan Nabi. Dikatakan oleh Nabi, "Kul biyaminik," pakai tangan kanan. Dia bilang, "Mas, saya nggak mampu." Kata sahabat, dia bukan nggak mampu, tapi sombong. Dia mampu. Ya, cuma memperolok-olok. Maka seketika itu Allah kutuk dia, tiba-tiba tangan kanannya lumpuh, stroke seumur hidup, nggak bisa ngangkat lagi ke mulut. Pernah juga ada orang yang mencela Abu Hurairah, tiba-tiba turun ular yang begitu besar dari loteng masjid mengejar orang tersebut. Kemudian masyarakat setempat berteriak, "Tobat, tobat kamu." Begitu dia katakan tobat, tiba-tiba ular itu menghilang, tidak ada jejaknya.